Hari ini kita ngobrol bersama Dr. Andreas Prasaja. Terima kasih udah mampir ke sini. Seorang dokter ahli kesehatan tidur, betul ya? Iya. Ini kalau di sini ada di belakang namanya RPSJT. GT. Ini apa, Dok? Boleh dijelasin nggak? Itu kepanjangan dari singkatan dari Registered Polysomnographic Technologies. Jadi saya certified untuk mengoperasikan laboratorium tidur dimanapun di dunia. Laboratorium tidur. Ini adalah untuk pemeriksaan tidur. Oke. Nah, jadi kalau dokter lain periksa pasien kan pakai stetoskop gitu kan, ke CT scan. Kalau saya pakai alat periksa tidur. Oke, kita harus bahas ini dulu sih. Tapi yang terlihat di kamera ini karena pasti orang kayak ini kenapa jadi pakai kursi pijit ya kan? Enak lagi kursi pijit. Jadi memang kita supaya relax, Dok. Yes. Kebetulan kita juga dapat dari massage chair Toshiko T90. Jadi kita sekalian pakai, sekalian enak. Kan kakinya mantep ya. Iya enak nih. Aduh bentar. Kok banyak banget nih gerakannya ya. Oke, kita masuk ke ini dulu ya. Soal tidur ini dulu. Di antara bidang-bidang yang dokter bisa punya interest, kenapa harus ke tidur, Dok? Lah karena belum ada ya, dan di Indonesia ini masih sangat belum diperhatikan, belum jadi prioritas. Nah kalau di Indonesia kan orang kesehatan tuh dilihatnya cuma olahraga ya kan, jaga makan. Nah tanpa sadar dasarnya itu semua kan dari kesehatan tidur. Tanpa kesehatan tidur yang baik, olahraga jadi penyakit. Betul. Tanpa kesehatan tidur yang baik, mau jaga makan kayak apa juga ya again jadi penyakit. Oke, ada hal personal kah sehingga tidur ini jadi concern banget sehingga dokter bisa mengejar keahlian di situ? Saya ngorok sih. Emang ngorok? Iya. Dan itu istri biasanya yang ngasih tahu kan? Iya dong, siapa lagi yang ngasih tahu? Direkam nggak? Nggak sampai direkam, cuma ya disikut melulu kan nggak enak ya. Kalau saya sampai direkam, Dok. Nah, ayo berobat. Oke, awalnya dari ngorok. Oh, awal dari ngorok. Nah, ngorok sendiri ini gangguan yang harus dibenahi nggak? Banget. Semua jenis ngorok? Semua meskipun jenis kecil? ngorok. Iya, jadi semua jenis ngorok itu harus kita periksakan. Ada gangguan nafasnya apa enggak? Kalau ada gangguan nafas ya nggak boleh didiemin. Karena kalau didiamkan namanya kan henti napas saat tidur nih. Sleep apnea namanya. Itu loh yang... Nah, ini akan berakibat pada hipertensi, diabetes jantung, stroke, impotensi, depresi, gangguan kejiwaan, sampai kematian. Ada nggak ngorok yang baik-baik saja? Nah, kalau kita periksa ternyata cuma ngorok suara doang, tidak ada gangguan nafas, fungsi nafas normal, jantung normal, ya udah biarin aja nggak apa-apa. Oh, berarti ngorok itu kalau kita dengar suami ngorok atau kalau istri perempuan ngorok lazim? Ngorok juga ada. Biasanya kalau pada wanita kaitannya dengan hormonal. Jadi pada masa kehamilan, kemudian pada masa perimenopause. Nah, itu juga. Kenapa laki-laki lebih sering dibilang ngorok? Nah, itu yang kita nggak tahu. Kenapa perempuan ngoroknya lebih sopan? Itu kita nggak tahu. Ngoroknya lebih soft spoken ya. Tapi ya, again, yang penting kan bukan suaranya. Fungsi-fungsi nafas, fungsi jantungnya terganggu nggak? Itu yang jauh lebih penting. Oke. Ketika seseorang datang ke klinik dokter, terus dia pertama-tama mungkin ngomongnya suami saya nih ngorok kenceng banget, jadi dia mau periksa, datanglah ke klinik. Selanjutnya apa yang terjadi? Biasanya setelah konsultasi ya saya akan tahu nih arahnya kemana gitu kan. Karena ngorok tuh kan gejalanya biasanya kalau sleep apnea bukan cuma suara tapi ada hypersomnia. Hypersomnia tuh kebalikan dari insomnia. Ya, insomnia sulit tidur, sulit mempertahankan tidur. Kalau hipersomnia artinya apa? Kantuk yang berlebihan. Jadi bangun gak seger, siang mudah ngantuk gitu kan, konsentrasi terganggu dan lain sebagainya. Nah setelah itu nextnya adalah pemeriksaan tidur. Pemeriksaan tidur ya. Nah pemeriksaan tidur ini jadi badan dipasang alat-alat gitu ya. Kemudian tidur dari malam sampai pagi. Badan dipasang alat? Itu yang apa ya, di kepala atau? Semua. Jadi sensor-sensor ya, tergantung nih arah penyakit tidurnya apa. Kalau sleep apnea sekarang kita udah nggak perlu pasang yang di kepala lagi. Jadi hanya di badan ada kayak selang oksigen, ini sensor semua nih. Kemudian ada yang untuk saturasi oksigen kayak biasa. Nah, yang di ujung jari tuh. Ya, ada jamnya gitu kan. Nah, ini untuk memeriksa fungsi-fungsi tubuh pada saat tidur.
gitu. Oke. Nah, kita hitung tuh henti napas berapa kali per jam. Henti napasnya berapa detik yang paling lama. Kemudian saturasi oksigen turun seberapa jauh. Efeknya ke jantung bagaimana. Nah itu kita pelajari semua. Artinya bisa aja dia punya gangguan tidur yang cukup hebat sehingga membuat oksigennya kurang ke otak ketika tidur gitu, bisa juga. Sangat bisa. Oh. Nah sayangnya kan penderitanya nggak tahu. Pasangan juga taunya cuma ngorok aja gitu kan. Iya. Padahal henti napasnya bisa jadi udah parah. Ada henti napas 1 menit misalnya. Kerja jantungnya udah pelan cepet. Macam-macam. Udah ke aritmia. Bisa sampai meninggal nggak? Iya. Oh iya. Iya, meskipun jarang ya. Nah yang bahaya tuh begini, yang sering kejadian nih di praktek sehari-hari. Orang ngorok, menderita sleep apnea, tapi dia nggak tahu nih, taunya ngorok doang. Oh, gue gendut nih, ngorok nih, gitu kan? Kelihatannya gemuk karena obesitas. Karena kan mitosnya orang taunya yang ngorok tuh gemuk. Nah, ya udah dia bangun pagi-pagi, subuh dia lari, serangan jantung. Ini yang kejadian. Ngaruhnya di? Karena pada saat henti napas saat tidur, ya kan, jantungnya kerja berat tuh, kecepit nih. Jadi henti napas saat tidurnya tuh saluran nafasnya menyempit. Ya, dan sering terjadi. Nah, kan jadi pada saat tidur nih kecekek nih. Oke, oleh saluran nafasnya sendiri, gerakan nafasnya tetap ada, paru-paru tetap nyedot. Nah, akibatnya di sini mampet, dadanya nyedot terus, tekanan dalam dada kan tinggi. Nah, jantung di dalam nih kayak kecepit gitu kan, dia kerjanya nih berat, mompanya berat. Nah, kalau jantung kerja keras saat tidur juga gejalanya adalah dia akan merangsang kencing, sehingga sering bangun tuh kencing nih. Nah, kalau sering bangun tuh kencing, ya kan bisa bangun 2 kali, 3 kali setiap malam. Kemudian subuh-subuh nih lagi parah-parahnya biasanya, karena siklus tidur lagi masuk tahap tidur REM, tahap tidur mimpi. Ini paling rileks, henti napas lagi parah-parahnya. Kerja jantung berat-beratnya, kemudian dia bangun kan pagi-pagi subuh. Nah, tanpa sadar dia nggak tahu nih kalau dia ada sleep apnea. Dia lari dia tuh, kerja jantung berat lagi kan. Iya. Serangan jantung. Sering kejadian. Jadi ngaruh ya ternyata ya? Sangat pengaruh. Sorry, maaf nih bukan pinggul saya sengaja saya goyangin ya. Ini memang dari Iya nih. Soal lagi ngobrol. Iya. Itu ngaruh ya, Dok. Iya, agak-agak enak itu gimana memang karena gitu ini, ya. memang karena ini, Dok. Bukan saya dengan sengaja ngobrol sambil gitu-gitu. Tapi emang enak banget ya. Iya. Ini massage chair ini ya dari Toshiko T90 nih. Mantap banget. Tadi sebelum mulai kita juga udah mundur-mundurin gitu kan. Nah, tangan juga bisa masuk sebenarnya, Dok. Iya kan, cuman agak susah juga. Iya, kita ngobrol begini. Makin enak ntar ketiduran kita. Iya makanya. Oke, berarti ternyata separah itu. Bangun kencing di malam hari. Itu pertanda bahwa kita punya sleep apnea. Kalau saya Salah tangkap gitu. satunya. Ya tentu kita harus lihat faktor-faktor lain. Ada diabetes apa enggak, prostatnya gimana kalau pada pria ya kan. Tapi kalau semuanya nggak ada apa-apa dan khusus pada pendengkur, biasanya kalau emang pasien yang mendengkur saya nggak salah, justru saya larang olahraga dulu. Takutnya itu beban jantung takutnya lagi beban tinggi. jantung terlalu berat. Nah, kita periksa dulu, atasi dulu. Gitu. Nah, sekarang gini, satu lagi nih, proses tidur yang sehat ini akan mendukung tubuh untuk menurunkan berat badan. Makanya banyak penderita sleep apnea, nggak usah penderita sleep apnea, orang pada umumnya nih mau turun berat badan, tidurnya mesti cukup dulu, mesti sehat dulu. Tanpa tidur yang baik sulit untuk turun berat badan. Kenapa? Karena metabolisme ini terganggu. Fat loss itu kan butuh kualitas tidur yang baik, tidur yang cukup. Nah, tanpa tidur yang sehat pun ya, hormon-hormon yang mengatur selera makan juga nggak seimbang, jadinya rakus. Nah, paling gampang, tukang nasi goreng jualan jam berapa? Malam. Nah, kenapa? Ya karena otak yang ngantuk ini akan mencari zat-zat yang asin, manis, gurih. Itu sebabnya. Oke, berarti kalau laparan, jangan-jangan tidurnya bermasalah. Tidurnya bermasalah. Nah, itu dia. Ada sih di kantor ini yang makan mulu sih. Iya sih. Nah, Ada itulah. sih. Makanya orang kita kan masih mikirnya makanan, olahraga, belum mempertimbangkan kesehatan tidurnya. Ada apa-apa yang dipikir, aduh kurang vitamin apa, kurang zat apa kurang olahraga. Tar dulu. Gimana kesehatan tidurnya? Udah baik nggak? Ngorok nggak? Itu kita lihat dulu. Bener nggak makin tua makin mudah terkena gangguan tidur?
Benar, karena kemampuan tidur kita akan menurun. Jadi arsitektur tidur semakin berusia ini akan semakin bermasalah. Ya, yang bangun-bangun tuh kencing misalnya, ya kan? Tahap tidur ringan, yang setengah tidur, setengah sadar itu kayak tidur-tidur ayam tuh makin banyak. Dengan bertambahnya usia, ya. Nah, khusus penderita sleep apnea juga makin parah. Karena saluran nafasnya makin lembek nih, makin lunak. Sehingga henti napas makin parah. Tetapi suara ngorok berkurang. Nah, karena terlalu lembek, vibrasinya udah kurang nih. Tapi henti napasnya makin parah. Artinya karena tua ototnya makin Lembek. makin lembek ya. Makin lunak. Dia kayak nurun gitu, kayak orang kalau makin tua kan makin turun nih. Berarti di sini juga makin turun. Iya. Sehingga nutupnya lebih halus. Iya. Suaranya Sedih makin banget lembut. ya jadi orang menua ya. Sedih banget ya. Ya, makanya kan mitosnya nih, kan kita lihat orang tua makin senior gitu kayaknya ngantukan apa, udah tua gitu kan. Nanti dulu, ini bisa jadi sumber penyakit. Kita juga harus perhatikan orang tua kita. Anak-anak bisa sleep apnea kah? Bisa banget. Nah, kalau pada anak-anak bahayanya beda. Jadi Malah lebih urgent, harus sesegera mungkin. Kenapa? Karena mempengaruhi proses tumbuh kembang langsung. karena otaknya. Iya. Proses tidurnya kan terganggu, terpotong-potong karena ya kan? Nah, growth hormone, hormon pertumbuhan hanya dikeluarkan pada tahap tidur dalam. Dan Oke. sekali lagi, REM sleep ini adalah tahap tidur di mana kemampuan otaknya dibangun, kreativitasnya, kecerdasannya. Kalau kepotong-potong terganggu gimana? Iya, Nah, iya. gejalanya cuma beda nih. Kalau pada orang dewasa, hypersomnia kan ngantukan, ketiduran mulu, apa segala macam. Aha. Nah, kalau pada anak-anak, hypersomnia, ngantukannya tuh jadi malah munculnya sebagai apa? Hiperaktif. Nah makanya banyak orang yang ngeliat anak hiperaktif yang ditanya tidurnya bener nggak gitu ya? Nah, Seharusnya gitu kan? seharusnya gitu. Bukan karena jadi ini karena itu. bukan. Jadi seorang anak pun sekarang dari sejawat spesialis anak pun sudah menyerukan bahwa anak sebelum didiagnosa dengan gangguan perilaku mesti disingkirkan dulu kemungkinan gangguan tidur. Oh wow, ternyata Iya. muaranya di situ Tidurnya ya. udah benar belum? Nah, kalau tidurnya belum benar ya perbaiki dulu tidurnya. Baru pertimbangkan gangguan perilaku. Bener nggak orang yang banyak mimpi berarti tidurnya makin nyenyak? Ada benarnya. Oke. Ada benarnya karena kan sekali lagi tahap tidur mimpi itu bisa 4 sampai 6 kali setiap malam. Tinggal ingat apa enggak? Kalau berkesan ingat, nggak berkesan nggak ingat ya that's it. Nah, tapi harus 4 sampai 6 kali. Dan ngumpulnya menjelang pagi sehingga kalau bangun kita cenderung ingat. Bener nggak kalau mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan Menaklukkan. lagunya Laskar Pelangi. Lagu. Oke, ini karena kita lagi pakai massage chair Toshiko T90. Ini kan konteksnya sebenarnya kan buat relax. Iya. Penting nggak relax untuk tidur? Itu dia. Jadi manusia itu semua ya harus sebelum tidur ada waktu untuk winding down dulu, untuk relax dulu. Nggak bisa tuh capek. Terus kayak ada saklarnya cetek langsung tidur. Mana bisa. Oke. Jadi 1 jam sebelum tidur ya relaksasi dulu. Ya, apalagi orang Jakarta perlu fasilitasi untuk biar rileksnya cepet. Oh. Iya dong, udah pulang udah jam 8. Jam tidur udah jam 10, jam 11 kan udah mesti tidur. Gimana Ya, caranya tapi kan masih pusing kan? ya makanya mandi dulu, apa makan, quality time. Terus ya quality time buat diri sendiri dulu dong. Iya, Relaksasi dulu dong. Ya kayak gini nih, ini bantu banget nih. Iya lagi, enak banget. Paling enak di bagian mana dok tadi dok? Wah kalau saya sih punggung, pinggang nih udah mantep banget Punggung nih. ya, kayak digituin ya. Iya, di pinggang juga. Tapi kalau saya sukanya kaki, karena kakinya kayak di press gitu loh. Nah kalau saya kan karena banyak duduk kerjanya. Oke. Makanya di pinggang nih, aduh. Kalau untuk dokter, ritual tidur dokter. Relaksasi dulu. Oke, baca buku kah? Relaksasi sesederhana senang-senang yang menenangkan. Apa? Main Mobile Legend atau? Iya, Ya, itu nggak kadang tenang ada sih. main game juga. Iya, kadang main game juga. Kadang ya jawab-jawabin thread gitu kan. Ya ping dulu. Tapi jawabin thread kan suka ngaco orang kadang-kadang. Ya Nanya di nggak apa-apa, saya juga jawabnya ngaco kok. Sama aja ya. sama Sama aja. Saya udah disclaimer duluan nih, saya ngaco lu ya. Iya. Lu ngapain?
Tapi, Bang, Gua lagi syuting. saya juga mau syuting, Bang. Dengan Abang. Saya sudah bilang di Instagramku. Tapi, Bang, Enggak, kan, lo kan bilang di story. di postingan, Bang. Iya. Pada Kenalan dulu dong. Ya lo kan bilang di story apa, Bang, aku siap podcast. Walaupun nggak diundang aku datang. Saya datang. Ini datang. Datang, Bang. Lo tahu alamat ini dari mana? Saya tahu, saya tanya sama Ali. Ali kan duluan sudah kesini. Ali Akbar ngasih alamat ini. Iya, saya lihat, aduh, kurang angkat Ali, Bang. Maksudnya saya sudah kan ini. Gini. Ini kan podcast. Podcast. Lagi ada dokter, gue lagi ngobrol soal tidur. Saya tanya tadi di depan, ada dokter di dalam. Saya bilang, tapi saya sudah janji dengan Bang Radit, nanti mengecewakan. Enggak ada. Bukan soal attitude, enggak. Tapi saya mau, Bang. Nih, ada dokter di sini. Iya. Lo ada pertanyaan nggak soal tidur segala macam nih? Dokter ahli kesehatan tidur. Bisa sekarang yang penting. Bukan jangan dikarang, kok dikarang? Bisa, ada gangguan tidur bisa, ada Lo bukan bisa, ada nggak tapi? Ya Ada. sesuai penasaran lo aja nanti ya. Sangat penasaran saya, yang penting saya masuk di sini. Ya udah, oke. Sudah 42 Izin dok, boleh dok. Silakan. Gak apa-apa ya? Iya. Iya, biar lebih dinamis ya kita. Saya di mana? Podcast ke-43. Gak usah dihitungin. Langsung ke Bang Radit sudah. Udah Luna Maya udah. Luna Maya baru besok. Ayu Ting Ting sudah, Pak Udah. Dokter. Deddy Kobuser sudah, Denny Sumargo sudah. Juta semua tayangannya itu Pak Dokter. Bisa dibikin tidurnya 20 jam nggak? Setiap hari. Gue ngeliatnya udah kesel aja dok. Main datang aja, main kayak gini aja. Terima kasih Bang Radit. Oke, enak. Enak sekali, Ya Bang. udah siap ya. Siap. Ini enak, bisa pakai voice comment. Bisa bicara berarti ya? Bisa. Halo massage. I am here. Power on. Massage start. Hai. Dokter ikutan. Oke. Dia ada 12 mode. Iya, Paling enak kalau favorit gue yang Thai massage. time massage. Iya. Halo massage. I am here. Thai mode. Tight stretch mode is on. Tak ikut sama punya dokter. Karena dua ya. Halo massage. I am here. Punch Oki DM. Jangan, Oh, nggak bisa, ampun, nggak bisa, Bang. nggak. Ampun. Oke, udah relax. Enak sekali Bang. Tapi gimana kita ngobrol masa kayak gini? Abang nyamang tidak? Lah, Kalau saya enak Bang. Kalau ini Ya, yang penting lo tahu kan fitur-fiturnya ya. Saya tahu. Dia ada 12 mode. 12 mode. Dia ada zero gravity juga. Jadi kayak di bawah gini. Punggungnya kayak melayang gitu. Enak. Oh ini. Dia hantam kaki Bang. Ini ada AI body scan. Jadi bisa cocok banget sama badan lo. Ada foot refleksiologinya. Kalau lo suka pergi refleksi ya kan. Dia garansinya 10 tahun. Spare partnya 6 tahun. Kalau misalnya lo tertarik mau beli. Iya Bang, maaf Bang ya, maaf ini agak aduh ya. Kok jadi Allah, enak turun sekali. dia? Oke. Ini kayak ini jadinya manusia langsung ini Bang. Pinggulnya geter kan? Iya ini kayak diurut tangan manusia asli nih. Enak kan? Enak sekali. Kalau orang ampas setengah sekarang Bang, kalau mau pakai Gak usah dihitung-hitung berapa. Itu gak usah dihitung. baru ada minyak badan toh, agak kalau mau buru-buru susah. Ini memang paling enak ini Bang. Iya. Abang bisa DP kan Kak kalau? Nggak usah, nggak. Iya Bang, maaf. Oke, udah kita ngobrol lanjut ya. Boleh Abangku. Oke, kita lanjut ngobrol ya dok ya. Silakan. Iya, ini ada Oki DM nih ganggu banget nih. Ampun dok, maaf ya dong. Minimal lo ada pertanyaan lah soal tidur lah apa? Ada nggak? Iya itu, maksudnya saya itu kan kemarin habis dihantam karena lambat. Banyak sebenarnya alasan, tapi sebenarnya itu karena saya lambat bangun. Saya sudah Nggak, paksa gini tidur. konteks dulu konteks. Jadi kemarin Dia diundang. Diundang. sama seniornya dia. di podcast yang ke-39. Nggak usah jadi. Diundang ke podcast. Iya. Ada Ari Kriting, ada Abdur Arsyad, adalah komik-komik. Komik semua. Komik-komik senior lah. Iya. Diajak. Namanya juga kan bantu lah ya buat lu kan teman-teman kan. Iya, supaya saya kan lama hilang ini dok. Iya, 8 Kemarin tahun. sudah saatnya ini bakat yang lama hilang kita munculkan. Karena saya berbakat dok sebenarnya. Bang Radi tahu itu sehingga saya dikasih juara kemarin. Tidak mungkin saya juara kalau tidak ada bakatnya kan. Cuman jalannya saja yang tidak ketemu. Cuman itu karena tidurku bermasalah. Akhirnya bangunku juga bermasalah. Alarm itu saya tidak dengar dok. Terlambatlah dia datang ke podcast itu dok. Lambat. Dihujat netizen. Dia nih hari ini lagi dihujat. Dihujat netizen. Makanya saya datang kemari ini sekalian itu bang ya. Apa?
abang kasih tahu, Oki sekarang attitude-nya sudah bagus kok. Dengan kayak gini, dengan lo tiba-tiba masuk kayak gini, attitude lo bagus. Lo merasa bagus. Ampun itu. Sampai gua duduknya di sini. Nih, gua pegang. Ini enak sekali Bang Radit. Ternyata Bang Radit ini Yongko yang baik, maksudnya. Yongko tuh. Oh, itu sudah yang paling tinggi di One Piece itu, siapa nama bosnya yang Oh, paling Yongko. tinggi. Yongko, ya. Maksudnya Oke. ternyata bagus. Pertanyaannya adalah lo kan curhat, lo susah bangun. Iya, bagaimana Pertanyaannya itu? ke Dr. Kalau dibilang Andreas. kan pasti karena susah saya yang kayak sudah saya paksa untuk. Biasa saya sudah lari-lari malam itu supaya capek, mengantuk. Ternyata tidak. Nah, sebelum kita lihat tidurnya ada apa? Pola tidurnya gimana? Tidurnya cukup apa enggak? Kalau tidurnya kurang terus ya pantas lah bangunnya susah ya kan? Iya. Jadi terlambat gitu. Berarti yang dinilai adalah Oki ini tidurnya cukup apa tidak? Cukup itu definisinya apa? 7 sampai 9 jam. Berarti ini definisi durasi. Durasinya dulu cukup apa enggak baru kita ke quality. Nah, kalau kualitas kayak kalau udah cukup tapi masih susah bangun, siang ngantukan. Nah, Iya. ini baru kita ke kualitasnya. Nah, lu cukup nggak tidurnya? Nah, Yang selalu telat deh. Yang selalu telat syuting ini. Saya- Itu tidurnya cukup. Saya ini selama 2 tahun terakhir itu, saya tidurku itu dok cuman 3 sampai 4 jam, tapi sugestiku. Jadi saya bantu di kepalaku, Oki kau adalah tidur 8 jam. Itu saja yang bikin saya agak semangat beraktivitas. Jadi kayak begitu bang. Emang Jadi, bisa gitu dok? Dia tidur cuma 4 jam. Nggak Bisa bisa. 8 kok gitu. Karena kalau saya ingat 4 jam itu Bang Radit, jadi saya jadi takut untuk kesehatanku ada, jadi yang kayak aduh bahaya cuma 4 tidur, jadi 4 jam tidurku. Jadi saya biasa curi-curi tidur lagi untuk kasih cukup. Nah, itu dok. Kalau apakah kalkulasinya sama atau bagaimana? Misalnya saya tidur 2 jam. Cuman 2 jam ini malam. Tiba-tiba saya kerja-kerja dulu, misalnya ada kerja tiba-tiba yang harus jam 8. Sampai jam 10, jam 12 saya lanjut lagi 2. Oh, boleh Jadi nggak dibayar? sistem cicil dia kayak kita ambil koperasi pinjam uang begitu sistem. Boleh nggak tidak dibayar-bayar itu, gitu? Gini, daripada tidak ada tidur, Iya. ya bayar utang istilahnya, ya lumayan, tapi nggak bakal lunas. Kenapa? Karena siklus tidur di malam hari dan di siang hari itu beda. Kalau di malam hari satu siklus itu bisa 1,5 jam, 2 jam, di siang hari cuma 15 menit, 30 menit. Nap, bukan sleep. Nah itu bedanya. Bakal lunas nggak? Ya nggak akan lunas. Nah manfaat untuk kesehatannya gimana? Tidak akan selengkap di malam hari. Berarti kalau ini pertanyaan bodoh-bodohan aja ya. Katanya kan tidur yang cukup tuh 7 sampai 8 jam. Kalau saya tidurnya jam 3 pagi sampai jam 10, itu beda nggak Iya. kualitinya dengan Beda. Kok bisa beda. kan sama-sama Ya jam? karena kan tubuh kita udah tahu ini udah siang, matahari udah ada, kualitas sudah akan beda. Berarti betul saya dok Bang Radit. Tubuh ini bisa kita tipu dengan pikiran tadi. Saya adalah Ada 8 jam. jawaban dokter nggak ke situ? Oh, saya adalah 8 jam tidur, bukan 4. Biasa saya main begitu, bermain di pikiran Ya, saja. tapi kan dokter bilang nggak bisa kayak Tidak gitu. bisa, dok, ya? Nggak bisa. Ya, ini nggak kok bisa. bener saya? Berarti tidak bisa tubuh ditipu ya, Bang. Iya, dok, Nggak ya? bisa, Oke. nggak bisa. Ya, cuma kalau memang kan ada nih gangguan tidur ya, datang dengan keluhan nggak bisa tidur, insomnia gitu ya. Tapi diagnosa dari saya adalah circadian rhythm disorder, delayed sleep phase. Artinya apa? Bukannya nggak bisa tidur, cuma jamnya. Settingan di otak nih selalu tidurnya bisanya jam 3 gitu kan. Bukannya nggak bisa tidur, tapi bisa tidurnya jam 3. Sehat apa enggak? Enggak. Nah, cara ngobatinnya gimana? Ya udah, saya akan suruh pasien itu untuk tidur selalu jam 3, teratur dulu, pelan-pelan baru kita geser sedikit-sedikit supaya settingan di kepalanya nanti akan bergeser pelan-pelan. Beda penanganannya dengan yang insomnia yang nggak bisa tidur karena terlalu tegang untuk tidur misalnya, itu beda lagi. Oh, berarti salahnya tuh Bang Radit, saya salah menggunakan pikiran otak. Harusnya otaknya tadi itu dipakai untuk oke kau harus tidur jam 12. Begitu, bukan yang dipakai untuk oke kau tidur 4 jam tadi, tapi otakmu kau harus rubah bilang kau tidur 8, bukan ya? Bukan. Cara menggunakan otak saja sebenarnya. Bukan. Kok lo dari tadi ngobrol kayak ngajak ribut gini-gini? Itu sudah Oh, iya, belakang, di ini belakang. enak ini, Bang. Enak sekali, enak Di sekali. belakang Bang. enak ya. Kayak gini ya. Iya. Kalau misalnya ini Tapi pertanyaan gue dulu nih. iya, Kan lo kurang tidur kurang tidur, 4 Bang. jam. Terus kata Iya. dokter kan harusnya cukup kan jamnya.
Kenapa lo tidurnya 4 jam? Apa memang kalau kayak kata dokter bilang lo insomnia, artinya tadi cemas atau apapun itu yang membuat susah tidur? Atau kenapa? Kenapa harus 4 jam? Kenapa hanya bisa 4 jam? Kalau dulu Bang, jujur kalau dulu itu di Palu itu karena ini. Biasa yang bikin susah tidur itu overthinking saya. Oh. Sama iri dengan kesuksesan teman angkatan Nggak usah Kiki Sapu. dibahas dong, kok iri lo Kayak bahas-bahas. begitu. Kayak contoh Iri toh. sama siapa? Misalnya angkatanku di Suca sudah Ebel. Iri Kiki sama Sapu. Ebel? Ya ada rasa begitu dulu. Jadi dengki nih? Dulu. Sampai nggak bisa tidur? Iya, mau jadikan motivasi sampai kenapa mereka bisa, saya tidak bisa. Gara-gara nonton mereka itu jadi tak bawa di pikiran. Aduh, apa yang harus saya lakukan besok, apa yang saya besok, begitu dok. Akhirnya tak bawa-bawa, bagaimana ini. Nah kalau sekarang susah tidurnya karena saya sudah kayaknya menurutku saya sudah hampir sama dengan Ebel. Jadi susah tidurku itu karena pekerjaan sudah sekarang dok. Banyak job. Iya, live Piala Dunia dok kemarin. Gak usah dibahas kerjaan lo tuh, gak usah dibahas. Iya, alhamdulillah. Katanya lo kesal sama gue gara-gara Ical kate gue ajak ke series. Iya, maksudnya Bang Radit begini. Oke, selama 8 tahun kemana? Kenapa cuma di Palu? Kenapa cuma di Palu? Maksudnya kan kau tidak ajak kayak Ica. Maksudnya di Palu ini ada 2 orang. Saya bisa loh ada karakter baru ditambah lah untuk Oki. Maksudnya Ical di situ diajak. Berarti Bang Radit ini melihat ternyata bukan dari itu, dari pencapaian kompetisi. Karena Ical keluar pertama, saya juara pertama dok. Yang dia panggil Ical, tahu begitu saya eliminasi pertama juga waktu itu Bang Radit supaya diperhatikan. Itu dia. Udah maaf ini dok, alhamdulillah sekarang. Kayaknya saya Berarti sudah karena bisa kerjaan tidur. lagi banyak. Iya, makanya saya Oke. butuh ini deh untuk curi-curi tidur juga supaya tidur yang nyaman. Ini datang. Kenapa dia baru muncul di pertengahan 2015 ya? Harusnya dari dulu sangat membantu untuk orang yang susah tidur seperti saya. Luar biasa alat seperti ini. Sebut dong mereknya. Aduh, mana tadi? Tapi lo yang baca. Itu gue lihat gede banget baca. Lo emang baca. Lo emang baca tadi pas di sini. Ini mereknya ada di sini. Bahasa Jepang. Lu parah lo emang. Bahasa Jepang tapi kan huruf Latin. Iya, sorry Bang Kan huruf Latin bukan hiragana. Ini gimmick Bang Radit. Itu namanya komedi Toshiko iya. lah. Iya. Siapa yang tidak tahu Toshiko lah? Toshiko apa? T90. Oh, lo baca ya? Coba. Oh, ini gede Ampun, banget Bang kan? Radit. Gede banget Ampun ya, baca. Ampun Maradit. Di Jepang ini 2022 di bulan November dia ada. Harusnya langsung masuk di Indonesia di tahun itu untuk kita ini ya dok ya. Untuk Oh, orang yang bener, susah bener tidur. November 2002? Lo emang ngarang lo. Kalau tidak salah. Maksudnya, saya sempat Kesel googling banget tadi gua. di situ supaya keren Bang Radit. Ternyata salah ingat. Gak apa-apa. Oke, dok, kalau pasien yang datang ke klinik dokter, banyak nggak yang kayak Oki yang dia bilang bahwa gue overthinking, jadi gue nggak bisa tidur gitu. Ke klinik dokter banyak yang nggak kayak gitu? Oh banyak. Banyak. Banyak Penyelesaian sekali. itu kan soal overthinking, dok. Gimana? Ya tuh? tinggal diatur waktunya lah. Untuk overthinking? Ya, overthinking dulu baru masuk kamar. Oke. Masuk bisa gitu Iya ya? dong. Oke, Mikir dulu, selesain dulu segala macam, mikir tapi di luar kamar. Ya, udah selesai, masuk kamar, relaksasi. Baru tidur. Tapi Bang Radit, boleh saya bertanya lagi nih? Boleh, Saya boleh. ini kayak merasa tidak diundang tapi banyak tanya tapi teh papa. Nggak apa-apa, justru harus nanya mumpung ada dokter. ini ya, karena saya tahu pasti agak ini kalau tidak ada Bang Radit pasti susah ketemu dokter ini. Mumpung dok. Langsung aja. Oh iya. langsung nanya. Jadi karena- langsung nanya aja. Nggak usah apa yang dipikirin, keluar itu nggak usah. Kadang yang dipikirin tuh simpan aja. Nah, baru nanya gitu. Salah. Nah, nggak usah disuarakan gitu. Sorry. Iya. Jadi ini dok, karena saya itu pola tidurku kurang bagus. Karena biasa jam kerjaku bisa juga sampai, itu kan orang-orang biasa jamnya sampai sebelum jam 12 sudah berhenti kerja. Nah saya ini mumpung begini sambil kerja gak lebih banyak sampai di atas jam 12. Itu berdampak sama anakku juga dok. Anakku umur 2 tahun. Akhirnya pola tidurnya karena waktu bermainnya dengan saya kurang, di waktu itu dia juga tak bangun karena rindu sama bapaknya tuh. Akhirnya bermain di situ, pola tidurku anakku jadi ikut di situ. Apakah bahaya untuk anak bayi usia 2 tahun? 2 tahun.
Wih, dewasanya pertanyaanku ini Bang Radit. Nggak Keren ya, apa-apa, kagum. nggak Saya usah. lihat kagumnya Bang Radit. Ih, bagus deh ini, bisa bikin podcast. Masa sudah mulai bisa saya bertanya-tanya begitu. Kayak, ya kan? Begitu dok, saya mau tanyakan dok tentang itu. Apakah berpengaruh bahaya untuk sangat pengaruh. Jadi banyak kasus gangguan tidur pada anak juga ada. Kenapa? Karena ya rindu sama orang tua. Iya. Jadi nunggu, ada yang udah tidur dulu, begitu orang tuanya pulang tengah malam dia bangun main, tapi kan pola tidurnya jadi terganggu. Tumbuh kembangnya juga bisa terganggu. Nah, banyak kasus juga pernah ya terjadi pada teman sejawat nih, karena dokter sibuk pulangnya tengah malam. Jadi begitu dia pulang, anaknya dibangunin, diajak main. Sekarang anaknya sudah dewasa, berangkat remaja jadi gangguan tidur. Sampai ke remaja tuh bisa dari Iya, dari karena kebiasaan pola kecil. tidurnya dari kecil terbangun kan, terbiasa. Nah, jadi sebaiknya kalau boleh saya sarankan ya, kita pulang udah jangan ganggu, biar anak tidur gitu kan. Karena pada proses tidurnya kan tumbuh kembang dibangun, otaknya, kecerdasannya dibangun, biarkan aja. Kita cari waktu dia bangun, kita bangun lebih awal untuk main, quality time dan lain sebagainya. Itu kan saya punya temen ya, kayaknya pasien dokter juga tuh. Dia sempat cerita di publik tuh, di YouTube apa di Reels, dia cerita tidurnya bermasalah, henti nafas berapa kali, terus akhirnya pakai alat, apa CPAP ya? CPAP. Jadi karena dia sleep apnea, dia harus pakai CPAP. Tapi itu apa sih? Saya sering lihat di film-film kan dimasukin. Gini CPAP itu ada mesinnya, ya, terus ada selangnya, baru ke masker. Oke, mesin ini fungsinya adalah meniupkan tekanan positif. Hanya meniupkan tekanan untuk ganjel biar saluran nafasnya buka. Nah, sehingga dia saat tidur bisa bernapas dengan lega. Oke. Nah, cuma yang publik suka salah sangka, ini mesin ya alat medis loh. Enggak sembarangan langsung pakai terus selesai. Enggak. Ada 4 kategori. Untuk setiap orang mesinnya yang mana nih? Settingannya gimana? Ya beda-beda. Ya harus lewat dokter, harus pemeriksaan dulu. Artinya salah kaprahnya apa? Orang beli sendiri gitu? Iya banyak. sering kayak gitu? Sering, karena kan online lah apa segala ngaco. Yang nggak bisa pakai, ada yang komplikasi dan lain sebagainya. Oke. Lu ngorok nggak, Oki? saya Kata istri. tidak terlalu sering, tidak tiap hari, tapi kalau momen-momen dia bilang ada. Momen-momen. Ada momennya, kayak misalnya terlalu capek, terlalu apa, tidak yang tiap hari bang, maksudnya yang ada saja. Oh, dia bilang tadi malam kau mengeroknya kuat sekali, begitu pasti ada. Oh, berarti memang ngorok sama keletihan tuh ngaruh? Pengaruh ketika kita sangat lelah, kurang tidur, saluran nafas kita juga semakin rileks kan, sehingga terjadi ngorok. Nah, kalau yang seperti ini sih biasanya nggak ada masalah. Oke. Nah, cuma sekali-sekali ngorok ya, kecapean ngorok it's okay. Tapi kalau tiap tidur ngorok, nah ini yang harus kita periksakan. Aduh, saya ada satu momen lagi tidur terus kebangun kayak jam 3 jam 4 kebelet kencing banget. Tuh kencing tuh. Habis itu nggak pernah lagi. Oke. Cuman gara-gara teman saya itu bilang, iya gue inget banget tuh gue kalau malam bangun kencing gitu. Jadi kayak gue harus periksa deh kayaknya ya. Tapi itu udah lama banget sih dok, dan cuman sekali itu doang sih. Nah iya sebaiknya diperiksakan. Oke. Bisa ke rumah kan? Iya gampang. Siap, nanti berarti abis relax pakai Aha. Toshiko T90 dipasangin, tidur di kamar aman dong. Aman banget. Oke, kita ke pertanyaan-pertanyaan member. Jadi di YouTube gue ini orang bisa nanya ke dokter juga. Karena lu kan gak diundang nih. Tidak. Jadi pertanyaan cuma buat dokter, gak apa-apa ya? Boleh Bang Radit. Saya tidak ditanya, nanti saya tanya dokter juga. Maksudnya masih banyak yang ada di kepala aku. Masih banyak? Iya. Masih banyak, boleh. Kalau ada momen saya mau isi lagi nih. Boleh, tanya dulu aja gak apa-apa? Tidak apa-apain Bang Gak Radit. apa-apa, ini gue sambil Ya lihat masih dulu. mau lanjut yang tadi saya dok. Silakan. Yang tentang anak itu. Karena saya pikir tidur ini karena di sana tidak ada orang tua bilang anak-anak begini karena kurang tidur, karena apa semua pertumbuh kembangnya karena kurang tidur, karena edukasinya belum sampai di sana kayaknya ya yang begini. Ke daerahmu? Atau bukan ke sayanya saja, Oh, saya tidak mau bawa daerahku. Oke. Sudah cukup tadi yang lambat, jangan lagi daerah-daerah. Iya. Jadi yang kayak itu, kayak ternyata baru pas saya dengar ternyata tidur itu penting untuk saya kaitkan sendiri dengan ini, anakku sudah mulai kehilangan ini. Gara-gara itu mungkin tidur malamnya itu ya,
apakah berpengaruh atau tidak, jadi kurang kosakata dia. Kemarin itu sudah lengkap waktu tidurnya bagus dia. Dia panggil saya masih panggil CB, panggilan untuk bahasa di sana untuk bapak begitu. Sekarang dia sudah yang kayak karena mungkin tidurnya apanya sudah panggil Oki dia dengan saya. Dia Oki. Jadi kayak banyak kosakata yang hilang. Iya, menurutku itu dok. Mungkin poinnya kosakatanya banyak hilang. Saya sempat bawa dia ke dokter. Tapi tidak dibahas karena dia kurang tidur. Cuma mungkin di tes dia punya pendengaran, fokusnya apanya. Ternyata normal semua, sama sering menonton. Ternyata setelah saya dengar ilmu yang sangat luar biasa ini, dan yang kemarin lumayan bayarnya. Nggak usah dibahas tidak bayar tapi pas yang dokter ini Nggak harus alhamdulillah bayar. makasih Bang Radit. Nggak apa-apa, Rezekiku nggak apa-apa. kemarin diurut, dipijat, dapat dokter. Kapan lah konsultasi sampai begini-begini. Ya makanya dok. Iya, Pak. bener. Ternyata berpengaruh juga dia punya tidur ya, untuk dia punya tumbuh kembang Iya, tadi. Jadi iya, saya langsung iya. tak connect. Oh, apa mungkin karena dia tidurnya ikut pola tidurku yang begadang juga, sehingga dia waktunya juga untuk begitu kosakata. Jadi kayak sudah panggil Oki itu, saya rasa itu sudah lumayan mengganggu saya sebagai orang tua yang mencari nafkah. Jadi artinya Kosakatanya kurang, poinnya itu. anaknya umur 2 Iya. tahun dulu manggil Oki. CB. terus papa. Papa bahasa daerah sana. Papa. Oki ngajak main lah tiap malam dong. Malam. Sampai anaknya kurang tidur. Kurang tidur, banyak kosakata hilang. Tiba-tiba papanya diganti jadi nama. Oki. Gara-gara yang begitu, kemudian saya bawa ke dokter, banyak kosakata yang hilang. Dokter bilang, oh mungkin karena dia terlalu sering nonton. Tidak ada dibilang, bukan membandingkan dokter ya, dokter semua baik. Nggak ada yang Tapi mikir juga membandingkan. Saya saja yang takut. Saya dia klarifikasi duluan Bang Radit. Ini terlalu besar podcast ini Bang Radit. Kan juga belum dijawab sama dokter Andreas. Itu ada hubungannya apa? Kan juga belum tentu Oh, dijawab. iya. Kan Siapa dijawab tahu dulu. toh. Iya. Nah, makanya apakah itu berpengaruh juga dengan pola tidur tadi? Karena saya di sana itu terlalu aman Pak Do. Karena orang tua bilang, anakmu cepat berjalan. Iya cepat berjalan. Oh wajar itu kalau lambat bicara. Kalau di sana pakai. Tidak ada orang tua bilang, oh karena pola tidurnya kurang ini. Iya. Makanya dengan saya ke sini ternyata dapat ilmu baru. Tidur sangat berpengaruh loh. Makasih Bang Radit poin-poinnya ini. Iya. Nanti saya akan lebih sering ke sini. Oh itu. Nanti saya mudah-mudahan besok dapat dokter apa lagi. Saya Tanya masih buat banyak ini. keluhan ini, ada beli kartu. Nggak usah belikat. Nggak Mumpung usah tidur dibahas. pas-pas kebetulan kurang tidur Iya, saya iya. dok, alhamdulillah. Dan Kayak, apakah itu berpengaruh ke tumbuh kembang, Iya, iya, soal iya. bicara dan lain-lain dok? Bisa Betul? sekali. Jadi Oh, wow. dengan adanya gangguan tidur, kurang tidur, ya proses tumbuh kembang terganggu, nanti ke speech delay dan lain sebagainya. Cuma kalau perubahan panggilan ya mungkin karena ya ketemunya cuma di layar gitu ya. Jadi manggil. Iya. Manggilnya jadi nama. Saya VN saja poin sedikit sama kirim istriku. Ternyata itu juga penting untuk tumbuh kembang anak tidurnya. Makasih dokter ya ilmu. Oh, udah voice note tadi? Sudah saya Direkam? saya rekam sedikit. Barusan ini? Oh, untuk iya. ya kasih tahu di sana anak pola tidurnya mulai diatur lagi. Ya oke. Udah cukup? Makasih banyak dokter ilmu mahal ini. Sama-sama. Karena kemarin Wah, Bang Radit, nambah kalau lagi. Iya. di dokter yang sebelumnya. Nggak usah. Lu kenapa? Gue nggak mau tahu urusan lu sama dokter sebelumnya. Nggak mau tahu gue. Makasih Bang Radit. Iya sama-sama. Oke dokter, ini ada beberapa pertanyaan Oke. dari member YouTube kami. Dari Bukan Budi namanya. Minum magnesium atau melatonin jangka panjang baikkah dok? Enggak. Nggak baik. Nggak baik. Jadi begini, magnesium belum ada penelitian yang pasti ya, apakah membantu kualitas tidur apa enggak. Dia membantu, kenapa? Karena magnesium bikin otot-otot lebih rileks, pemulihan otot sehingga kualitas tidur lebih baik, Oke. ya kan. Nah, cuma kalau sudah insomnia nggak nolong. Oh artinya konteksnya ini kalau memang insomnia, melatonin sama magnesium tuh nggak Udah nggak menolong. Jadi lebih baik perilaku tidurnya, persiapan tidurnya, relaksasinya itu yang penting. Bahkan kalau untuk melatonin ada penelitian terakhir yang cukup ekstrim ya. Jadi konsumsi melatonin setiap hari selama 1 tahun. 1 tahun. Oke, ini penelitiannya. Resiko ke penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah itu bisa 90%. Nah, tapi kan setahun, ya kan, memang jangka panjang. Nah, kalau pesan saya, ya janganlah berlebih-lebihan gitu ya. Secukupnya. Secukupnya. Jadi melatonin itu sebenarnya indikasinya bukan untuk insomnia, dia untuk jet lag. Jadi masalah circadian rhythm, masalah jam biologis
bukan buat insomnia sebenarnya. Oke. Gitu. Artinya kalau saya pergi ke time zone yang lain, melatonin silahkan, boleh lah ya. Silahkan. Bukan untuk nggak bisa tidur minum melatonin, nggak bisa tidur minum enggak. Siap. Oke. Dari Adalia, Dok, apa bisa melatih deep sleep? Akhir-akhir ini tiap tidur kurang nyenyak rasanya dan bisa kebangun 2-3 kali. Dan gimana ngurangin atau syukur-syukur ngilangin ngorok gitu. Jadi gini, kalau deep sleep mau nambahin deep sleep sesederhana jamnya teratur, relaksasi, ya kan? Dan kita taunya deep sleep dari mana? Oke. Nah itu kan mesti diukur otaknya dan lain sebagainya. Yang smartwatch itu terus terang sih kurang akurat ya. Oke. Ya Yang dia akan, smartwatch itu ya? dia bisa cuma tetap kurang gitu. Jadi kita harus ngerti cara bacanya. Sebenarnya sih lebih Oke. ke situ. Oke. Nah untuk menambah deep sleep sebenarnya sekali lagi jam yang teratur, relaksasi sebelum tidur, ya. Dan kita harus perhatikan konsumsi stimulan kita, kafein, nikotin, jam olahraga itu juga mesti diperhatikan. Misalkan kafein itu bekerja 9-12 jam loh. Ya. Dan bukannya bikin nggak bisa tidur, enggak, bikin sering bangun. Kalau kita konsumsi berlebihan. Nah, nikotin efek stimulasinya tuh sekitar 2 jam sebelum tidur. Olahraga ya, dipikir karena mau sehat dia jadi olahraga dong. Ya. Nah, tapi sempatnya malam. Tanpa sadar sebelum selesai olahraga dan tidur itu jaraknya itu harus lebih dari 2 jam. Dan kalau sudah malam hari, olahraga itu harus yang sifatnya rekreasional. Nggak boleh berat maksudnya? Nggak boleh yang berat-berat. Orang kan olahraga ya, mitosnya nih mikirnya biar badannya capek tidurnya enak. Iya lagi. Nah padahal badan capek adrenalin naik, tambah sebeger nggak? Nah itu dia. Oke. Lo sering olahraga nggak di Jakarta? Sering. Apa biasanya? Jalan-jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. 20 menit lah. Di mana tuh? Diputar-putar saja di depan-depan jalan begitu Bang Radit. Di depan-depan tempat Kok tinggal. gue nggak percaya ya? Iya ada mulai jalan-jalan mulai Ampahari. Oh, dapat hari ini. Mulai empat hari ini ke jalan-jalan. Nah, jalan kaki aman? Karena nggak tidak berat aman, kan? aman. Oh, Jadi ya oke. sifatnya rekreasi sambil denger lagu. Oh gitu rekreasi kan. ya dok ya. Memang kalau sebelum tidur kita rekreasi itu enak. Yang olahraga rekreasi kan dok. Memang lebih gampang itu lebih rileks. Jalan kaki. Yang olahraga rekreasi. Iya, jalan kaki. Yang sunnah juga. Bang Radit yang itu. Wah tidak boleh ya dibahas. Iya boleh. Tapi itu kenapa ya dok? Pasti langsung tertidur enak itu. Iya, udah, oke. Karena rileks. Nah ini dok boleh saya tanya lagi Bang Radit satu lagi. Boleh asal nggak soal itu. Bukan yang itunya, itu cuman rekreasi saja. Karena kebetulan kalau itu termasuk Oh, udah. Yuk, nanya yuk. Iya Bang Radit. Saya pernah coba ini, dokter. Goyang. Tidur kalau di Saya pernah nyobain dokter. Ampun dok. Ini didorong dari belakang enak tapi ini dok saya paksa tidurku. Karena untuk ada kerjaan apa begitu saya paksa. Misalnya ada janjian pagi sekali, saya paksa. Akhirnya pagi itu moodku jelek. Bisa berhasil setelah saya coba 30 menit. Di kepalaku itu kayak ada 7.000 kunang-kunang yang menyala. Ayo oke tidur oke. Jadi tidak happy tidurku. Apakah itu berpengaruh untuk kesehatan dok? Mood. Iya. Oke. Kesalahan utama orang tidak bisa tidur adalah memaksakan tidur. Ya makin dipaksa makin tegang, tidur. Makin tegang kan? Tidak ada makin mimpinya. sulit dan kualitas makin buruk. Again, relax dulu. Iya pantas tidak ada mimpiku, hanya kunang-kunang putih. Karena ternyata saya belum masuk di dalam itu ya. Paginya itu memang berpengaruh dok ya. Pagi itu bad mood. Jelek semua orang saya lihat. Karena ternyata seberpengaruh itu tidur ini ternyata pentingnya dok ya. Iya, udah. Iya makasih Iya, ilmu lagi oke. Bang Radit. Dari Ray Play Bass. Dok tanya kenapa aku lebih mudah tidur di pagi hari daripada di malam hari. Padahal di malam hari itu ngantuknya udah ngantuk berat. Tapi masih aja susah. Ada saran nggak? Kayak ini masalah relax ya. Kayaknya rata-rata Bisa ya. masalah relax, bisa juga masalah circadian rhythm. Tadi. Ya, karena terbiasa tidur di pagi hari atau di late sleep phase ya. Saran saya
Sederhana, ya udah tidur aja di jam kita bisa secara teratur. Nanti tinggal geser maju 15 menit, 3 malam geser maju 15 menit, that's it. Kalau ini handphone di kasur itu ngaruh nggak? Kalau bagi saya sih masih nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa justru. Nggak apa-apa. Jadi gini, Main HP gitu. again, relax. Oh. Kalau zaman dulu kan banyak majalah, tabloid, buku. Nah sekarang kalau relaksasinya nggak ada, cuma diem-diem bengong, tidur, relax. Gimana mau relax? Iya iya. Kak kalau dokter paling mujarab apa? Kalau saya dengerin podcast tuh sebelum tidur. Musik, Di samping ada speaker kecil. musik. Oh musik. Kalau dokter musik. Ya tiap orang kan beda. Betul betul. Silahkan kalau Beda, senang. Jadi gini, kesalahannya lagi nih, dipikir mau tidur gitu ya, sunyi senyap nggak ada suara. Nah itu salah, malah makin tegang. Oh. Justru harus ada white noise, ada suara. Apapun silahkan. Podcast, ya kan? Oke. Bikin relax. Ada suara apa yang lain? Suara hujan, suara hutan, atau suara musik sayup-sayup. Ya terserah apapun. Yang penting santai. Santai. Bukan tetangga ribut. Aku keluar nih. Wah itu kan kepo kita. Aku pergi sekarang. Saya bang tidak ditanya. Iya boleh. Iya. Jadi gimana Untuk ini? tidur Kebiasaan Oki DM. sebelum tidur. Sebelum tidur. Betul. Pakai tosiko supaya rileks. Hanya itu bang, sudah Oh, gitu ya. Terima kasih bang. Tadi dokter Berarti di ditanya. rumah ada kan? Kan supaya rileks pakai Toshiko. Rencana bang ke depannya. Siapa tahu bang tosiko. Bang Tosiko namanya bukan Bang Tosiko sih. Tapi kalau ini ada di rumah pasti rileks banget kan. Makasih, Bang. Toshiko T90 kan. Iya nggak Makasih sih? bang Raditya. Lo bakal paling senang apa sih fiturnya kalau boleh tahu nih dari semuanya ini? Yang ini yang pijat kaki. Pijat kaki. Jepit tangan ini dia urut semua belakang. Ini tulang pantat. Tapi ini ya kayak Dia urut. diputer gitu Itu enak tangan banget. manusia betulan. Kayak Iya, iya. orang kita diurut masas-masas begitu. Tidak perlu bayar ampas tengah. Iya, Tidak, nggak Bang. usah lagi. Kayak tangan manusia beneran kan? Iya. Bang, ayo bang. Lambut. Bang, ada orang. Nggak ada. Masa bang? Nggak ada. Bang. Ya siapa tahu. Ini saya sudah mulai ketagihan dan apakah ini akan selalu ada di kantor Bang Radit? Kayak itu saja saya tanya. Oh supaya lo sering kesini. Dekat ternyata kita bang. Oh iya. Cuma sekitar 27 menit dari tempat. Nah mungkin lo baru tahu ya. Mungkin teman-teman di sini juga baru tahu. Gue 2 hari lagi pindah. Oh bang. Iya. Jadi nggak usah datang nggak apa-apa. Pindah karena kita udah pindah 2 hari lagi. Masih banyak saya lihat dokter-dokter. Ahli-ahli Kalau banyak. ngelihat jadwal syuting gue, gue tuh tahu jadwal syuting gue. Maaf Bang Radit tapi Tapi saya makasih udah rezeki. mampir ke sini. Jangan dulu Bang. Saya masih banyak ilmu saya mau dengar Bang. Nanti Ya saya off cam aja nanti ya. sudah mau pergi saya ini. Jangan dulu Bang. Saya tidak potong-potong lagi. Saya tidak potong-potong. Jangan dulu Bang. Jangan dulu. Gua Bang. kasih deh 1 pertanyaan terakhir deh. Orang gue mau udah tutup kok. Sudah mau closing ini. Iya. 1 pertanyaan terakhir gue kasih ke Dokter Andreas dari lu. Silakan. Bagaimana itu dok? Solusinya untuk kita begini itu saja solusi. Solusi? Solusi untuk kita yang susah tidur. Kan udah tadi dibilang harus relax. Relax. Ada Oh, kebiasaan-kebiasaan. Sama ini dok, kalau misalnya boleh tidak saya minta WA-nya dok Bajapri? Kalau misalnya ada yang belum sempat saya tanya itu nggak kurang usah, ajar. Iya, jangan. Udah. Setelah lu kurang ajar itu. Dokter Andreas ini Iya. sering bikin konten juga ya dok ya. Iya. Di Oh Threads. begitu. Ya untuk cari tahu tentang itu berarti. Ya orang-orang nanya, Pasti, suka nanya ya. juga. Apa pertanyaan yang paling menarik sejauh ini dalam beberapa saat Dokter Andreas main Threads ini apa? Kebanyakan sih nanya ngilangin ngorok ya. Selalu itu ya? Iya, yang paling banyak tuh itu. Oke, dan ngilangin ngorok ya tadi kayak Dokter Andreas bilang harus dicek dulu. Iya, harus dicek dulu karena ada tata laksana medisnya. Iya. Nggak semudah ngilang gitu, enggak. Dok kalau misalnya tanya mimpi bukan bidangnya dokter. Tanya dukun aja ya. Sorry. saya Tapi kira mau sampai nanya di ini deh, situ. dok. Arab dok. Arab-arab Arab. ketindian. Oh ketindian. Oh itu. Makasih Bang Radit. Ketindian. Terakhir itu saya sudah pulang habis dari situ ketindihan. Kalau sudah terjawab ketindihan boleh saya sudah pergi. Oke, Yang karena penting. udah ini, Iya, Bang penasarannya Radit. udah ini. Iya, iya. Tapi saya mau nanya, itu ketindihan tuh apa sih? Medisnya tuh apa sih sebenarnya? Kita sebut sebagai sleep paralysis yang disertai dengan hypnagogic hallucination. Nah, sebenarnya jadi gini, tahap tidur REM sleep ini tumpang tindih dengan terjaga. REM sleep ini kan paling penting buat membangun otak ya. Jadi tahap tidur yang paling penting. Sehingga kalau kita kurang tidur parah, dia diprioritaskan.
Akibatnya orang bisa dari terjaga nggak lewat tahap tidur yang normal, dia langsung masuk ke REM sehingga tumpang tindih nih. Setengah sadar, setengah REM, setengah sadar, setengah ngimpi. Yang khas pada tahap tidur REM itu apa? Pertama, mimpi, ya kan? Jadi halusinasi tuh, lihat orang, lihat apa, tergantung latar belakang kebudayaan. Kalau di Indonesia lihatnya yang serem-serem. Kalau di negara-negara lain ada yang lihatnya, ada maling, ada alien gitu kan, macam-macam. Nah, kemudian yang khas lagi apa? Kelumpuhan tidur, sleep paralysis. Sehingga pada tahap tidur mimpi kan biar pengaman. Kalau kita badan gerak-gerak ngikutin mimpi kan bahaya. Makanya badan dibikin lumpuh. Setengah sadar, setengah ngimpi lumpuh. Nggak bisa gerak. Nah itulah rep-rep ketindihan. Tapi kalau lagi ketindihan tuh mata kan nutup ya. Tapi seakan bisa ngelihat Seakan-akan dia karena setengah mimpi kan. Oh, dia ngebayangin sendiri aja gitu langit-langit meskipun mata tutup. Karena kan kita tahu situasi sebelum tidur seperti apa. Iya. Itu dia. Lazimkah itu sleep paralysis? Lazim kok. Kalau lagi terjadi, sadari, lagi kurang tidur parah nih. Nah, tetapi kalau sering terjadi, ya sering seminggu bisa hampir tiap malam terjadi, dan siang ada hypersomnia, ngantukan walau tidurnya udah cukup, kita harus curiga ke penyakit tidur yang namanya narkolepsi. Dia itu? Ya itu ya, ketindihan, ngantuk parah, lagi ngapain bisa tidur. Oh, itu yang penyakit orang lagi ngobrol bisa tidur ya? Oh, itu bukan karena kurang tidur berarti kan? Bukan, ini ada gangguan syarafnya, syaraf di pusat pengatur tidur mimpi, gangguannya di situ. Oh wow. Berarti sama dengan orang yang tidur sambil jalan, sambil berdiri. Lain lagi ceritanya, parasomnia, Lain lagi itu. sleepwalking, sleep talking. Nah ini kita kemarin tuh terakhir pertemuan nih ada topik yang menarik. Salah satu ahlinya si Michelle ini adalah forensic sleep medicine. Jadi orang dalam tidur bunuh orang. Wow. Sleepwalking, sleep talking, tapi ya melakukan crime. Yang bener. Serius, ahlinya ini kurang dari 12 orang di dunia. Dan salah satunya Michelle ini keturunan Belanda Indonesia, tapi sekarang di Stanford di Amerika. Kalau gitu gimana cara menghukumnya? Kan di luar kendali dia. Iya. Nah itulah makanya biasanya beliau jadi tim ahli defendantnya. Oh, untuk membuktikan bahwa ini bukan niat jahat nih. Iya. Tapi memang secara tidak sadar dia melakukan itu. Iya. Ya, dan ada obat-obat tertentu, obat-obat tidur tertentu yang dikonsumsi terlalu banyak bisa memicu sleepwalking, sleep talking ini. Oke. Kalau sleep call? Nggak usah itu. Ada. Batas manusia tidak tidur itu berapa hari, Dok? Itu pertanyaan bagus. Makasih Bang Radit. Keren banget. Bang Radit sudah lupa saya harus pergi ya. Saya sudah janji tadi padahal. Satu pertanyaan terakhir, untung ada pertanyaan bagus. Bagus. 2 hari. 2 hari. Ada nggak yang datang ke dokter dia tidak tidur lebih dari 2 hari? Ngakunya sih, tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi biar gimana, karena terlalu lelah pasti sempat tidur. Cuma kan kayak tidur ayam, antara sadar nggak sadar tuh bisa seminggu tuh kayak begitu. Tapi yang bener-bener nggak tidur 2 hari itu maksimum, orang udah mulai halusinasi. Oke. Dampak fisik, dokter bisa lihat kayak ini orang kurang tidur. Ini Ngomongnya ngaco gitu kan. Dampak tuh. Mungkin. Kurang tidur ya lu ya? Ada fitur lain yang belum gue sempat share ke lo ya. Kalau misalnya tertarik, boleh lo main kesini lagi. Pakai ini lagi boleh. Toshiko T90 boleh lagi. Dia ada heater warm infrarednya. Oke. Ini dia bisa sistem rental tidak? Nggak usah, nggak. Di bawah di tempat. Jadi dia agak panas gitu, tapi anget sih sebenarnya 35 derajat gitu. Kalau emang lo tertarik, ada produk lain juga dari Toshiko. Ada sauna box sama water purifier, bisa bantu relax juga. Oke. Ya nanti Google aja, cari-cari. Buat yang di rumah juga kalau mau cari tahu, tinggal di Google aja Toshiko. Oke. Ya siap Bang Radit. Terima kasih Oki DM. Bang Radit, makasih Udah banyak mampir ini, ke Bang. sini. Mungkin kalau mau mampir lagi di daerah sini, Dok, itu banyak teman-teman yang lain. Iya. Silakan ke Vindes tiba-tiba kalau mau podcast Mas juga deket sini. Saya takut kalau dengan mereka. Irisannya jauh. Kalau dengan Bang Radit walaupun marah saya tinggal bungkus, abang juriku loh dulu. Kalau mereka terlalu bingung nanti, terlalu kaget. Saya masuk tadi abang pasti ada di memori. Oh Oki ini ya, yang dulu ini ya. Jadi saya juga kurang ajar lihat-lihat orang. Maksudnya saya lihat-lihat juga. Saya tahu ini kalau tidak mau kurang ajar lihat-lihat juga. orangnya. Saya tahu ini tidak sopan. Tapi
Saya tahu ini Bang Radit loh. Oh, gue bisa kurang ajar nih gitu. Masih bisa lah. Masih bisa ditoleransi lah Bang Radit. Makasih banyak nih Bang Radit. Makasih Oki udah mampir ya. Jadwalku yang saya sendiri. Udah. Yang Nggak buat ada. Iya, udah. Saya menarik juga Bang. Iya, Masih oke. banyak yang bisa diulik. Iya, nanti Dokter, kita- makasih banyak dokter. Nanti kita Terima jadwalin kasih. ya. Iya, Iya, Bang. oke. Makasih. Makasih dokter. kasih. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak bisa kemana dok? Ada Mungkin di Instagram, threads-nya. Instagram Dr. Prasaja. Dokter Prasaja. Instagram Tosiko juga ada kok. Iya, udah. Oh, dia cabut duluan ya. Iya, makasih ya. Thank you semua.